Renungan hukum sebab dan akibat. Ganti cara hidup Anda. Dalam Hindu disebut hukum karma, karma pala. Dalam Islam disebut hukum kausalitas. Dalam Nasrani disebut penebusan dosa. Renungan mengungkap rahasia bagaimana hukum sebab akibat bekerja dalam kehidupan. Tujuan mengenal agama lain harus ditempatkan untuk 1. Mengenal dan memperkaya diri. 2. Semakin meneguhkan iman pribadi tanpa merendahkan iman orang lain. Bacaan ayat Alkitab renungan sore ini diambil dari Galatia pasal 6 ayat 7-9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Hukum ketetapan Tuhan harus dilakukan dengan ketaatan. Apa sajakah hal-hal itu? Apakah hal-hal itu masih penting di masa ini? Bisakah saya memiliki untuk apa yang mau saya ingini anytime? Bisakah saya mengkredit mobil, rumah, motor tanpa saya memiliki penghasilan tetap? Bisakah Tuhan menjawab setiap doa saya tanpa saya hidup dalam ketaatan? Bisakah saya menjadi sarjana berkualitas tanpa kuliah sungguh-sungguh? Bisakah saya memiliki karunia gelombang hikmat tanpa saya mempelajari, merenungkan, menghidupi, melakukan firman-Nya? Bisakah saya menjadi orang tua yang dihormati tanpa saya menjadi teladan terlebih dahulu? Tetapi seringkali kita malah melakukan hal bodoh tertulis dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 mau hasil terbaik tanpa ada usaha. Mau berkenan di hati Bapa dengan hidup semau dewek hidup dalam kedagingan. Dalam kehidupan saat ini kita sangat mudah melupakan prinsip sebab akibat. Sebagai contoh, sebab seringkali lupa bahwa kita perlu mengatur pola makan makanan sehat, melakukan olahraga. Akibat, agar saya bisa sehat. Sebab seringkali lupa bahwa kita perlu menabung, berinvestasi, memiliki anggaran pengeluaran. Akibat, agar saya bisa punya kelebihan dana untuk memiliki rumah, mobil, yang sering terjadi kita merasa berhak, bahwa kita berhak menerima semua akibat berkat tanpa melakukan, sebab kita merasa layak untuk menuntut hak kepada Tuhan agar memberkati kita tanpa kita hidup dalam ketaatan, menjawab segera doa-doa kita tanpa kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Adanya ketetapan ilahi. Di mana-mana juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku bro dan sis. Sama halnya saat saya mendeklarasikan pokok-pokok doa untuk Tuhan turun tangan memberkati gereja GPK Holy Spirit, namun seringkali hal ini yang saya dapati ada suara berbicara di hati saya. Yesaya pasal 59 ayat 1-2, dengar. Lengan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan kamu, dan telinganya tidak terlalu berat untuk mendengarkan kamu. Ia dapat mendengar bila kamu berseru, tetapi yang menjadi penghalang ialah dosa-dosamu. Itulah yang telah memisahkan kamu dengan Allah. Karena segala dosamu, maka Ia tidak mau melihat kamu dan tidak mau mendengarkan kamu. Saudara ingin tahu rahasia tentang menerima akibat tanpa sebab? Tidak mungkin. Tanpa kita sadari, prinsip sebab akibat yang nyata bekerja. Yang perlu kita sadari yakni, bisa ada orang yang melakukan sebab, sehingga kita bisa menikmati akibatnya. 1. Sebab Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Akibat, kita beroleh anugerah keselamatan bagi jiwa kita. 2. Dalam hal ini, juga sering terjadi antara hubungan orang tua dan anak dalam segi harta. Ada orang tua yang mati-matian bekerja dan menabung serta berinvestasi, sehingga anak-anaknya bisa menikmati kelebihan uang yang dihasilkan tersebut. Namun menurut saya hal itu merupakan satu kebodohan. Kenapa? Hal terbaik berinvestasi pada anak adalah ilmu, bukan harta. Kelak ilmu tersebutlah yang memberi keuntungan bagi dirinya. Sama halnya sewaktu saya menasehati anak saya. Jikalau cari pacar,
Jangan yang cantik fisik, tapi carilah yang pintar dan hati yang baik. Puji Tuhan hal itu dia lakukan dan membantu dirinya untuk berkembang, sebab kita bergaul dengan siapa sangat mempengaruhi kehidupan. Renungan Alkitab yang kita baca hari ini Mazmur pasal 19 ayat 9-11 memberikan kita kunci. Apa yang kita mau nikmati sebagai akibat yakni, jika kita mau hati yang senang, sesuatu hal yang mudah kita mengerti, sesuatu hal yang bertahan selamanya, memiliki keadilan bagi hidup. Maka kita perlu mengenal titah-titah Tuhan, mengenal perintahnya, takut akan Tuhan, menjauhi dosa dan melakukan hukumnya. Hal itu akan menghasilkan akibat yang kita mau nikmati sebagai seorang manusia yang berakhlak. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 7-9 yang menarik kesimpulan agar kita jangan sesat sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Info Gereja GPK Holy Spirit. Renungan ini kami berikan gratis. Kami mengizinkan untuk saudara mengcopy membagikan kepada yang lainnya tetapi tidak untuk dikomersilkan. Sebab saudara menerimanya secara gratis, berikan pula secara gratis. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.